Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, puji dan syukur milik Allah yang telah mengumpulkan kita di malam hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada Usatul Alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabatnya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya yang tunduk, taat, patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kita bahwa sesungguhnya yang namanya manusia itu tidak akan terlepas dari yang namanya dosa, gitu ya. Jadi yang namanya manusia itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Karena sebagaimana sifat dari namanya manusia itu sendiri, gitu. Insan. Kata insan itu satu akar kata dengan kata lupa, nasia, gitu. Makanya wajar kalau manusia itu sering lupa, baik lupa yang secara alami, bawaan gitu ya, ataupun lupa yang datang dari setan sehingga dia bisa berbuat maksiat. Gitu, bisa berbuat kesalahan. Nah makanya manusia sekali lagi tidak pernah bisa lepas dari yang namanya maksiat, dari yang namanya kesalahan, dari yang namanya durhaka. Apapun itu macam bentuk durhakanya, itu yang namanya manusia. Jadi kalau ada manusia yang tidak pernah atau merasa tidak pernah melakukan kesalahan, itulah kesalahannya. Fala tuzaku anfusakum, kata Allah. Fala tuzaku anfusakum. Janganlah kalian merasa paling suci. Huwa a'lamu bimanittaqo, karena sesungguhnya Allah yang Maha tahu siapa yang paling takwa di antara kita. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Jenis-jenis kesalahan itu kalau kita klasifikasikan, kalau kita melihat kitabnya Imam Al-Ghazali, kita bisa lihat jenis-jenis maksiat atau jenis-jenis kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu bisa diklasifikasikan menjadi empat kategori, gitu ya. Menjadi 4 kategori maksiat itu. Anwa'ul ma'asi, macam-macam kemaksiatan atau jenis-jenis kemaksiatan yang sering dilakukan oleh manusia. Yang pertama az-zunub, yakni dosanya para raja atau dosanya orang-orang besar, dosanya para penguasa, gitu. Jadi ini maksiat yang pertama itu adalah zunub, dosa yang sering dilakukan oleh para raja atau dosa yang sering dilakukan oleh penguasa, gitu. Apa itu bentuk dosa atau maksiat yang sering dilakukan oleh para penguasa? Yakni adalah dosa yang ingin menyerupai rububiyahnya Allah, gitu. Jadi kalau ada orang kemudian dia melakukan satu maksiat, kemudian maksiatnya itu ingin menyerupai rububiyahnya Allah, berarti ini adalah dosanya dosa dosa para raja atau dosa penguasa. Contoh misalkan ada orang yang ingin disanjung, gitu. Ada orang yang ingin dipuji. Nah ini adalah dosanya para penguasa, gitu. Menurut para ulama, dosa semacam ini termasuk dosa yang kabair. Jadi kalau ada orang yang ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dihormati, ini termasuk dosa besar kata para ulama. Nah ini di urutan yang pertama dosa itu. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita berdiri saja ada yang dilarang dan ada yang dianjurkan.
berdiri di dalam Islam ada yang apa namanya? Ada yang ilaiha, ada yang laha. Itu berdiri saja dalam Islam. Jadi dalam Islam itu ada yang qamu ilaiha, ada yang qamu lahu gitu. Itu berdiri dalam Islam. Jadi dalam Islam itu berdiri ada yang dianjurkan, ada yang dilarang. Ini berdiri. Makanya Nabi itu sangat membenci kalau dia masuk ke dalam masjid kemudian para sahabat berdiri. Nabi itu sangat membenci gitu. Ini apa namanya? Kenapa? Karena termasuk az-dzunub malakiyah. Dosanya para penguasa, yakni merasa ingin disanjung gitu. Ini dosa ini. Nabi itu paling benci kalau dia masuk ke dalam masjid kemudian para sahabat berdiri menyambutnya. Nabi paling tidak suka. Kenapa? Karena kalian menyebabkanku akan masuk neraka, kata Nabi gitu. Makanya kalau orang yang tahu kemudian, dan tentu ini kita tidak bisa menilai ya. Mungkin begitu kita datang ada orang yang berdiri itu bisa ilaiha atau bisa laha. Bisa lahu gitu. Bedanya dikit, ilahi dan lahu gitu kan. Ilaihi, ilaiha atau lahu, itu bedanya dikit. Tapi yang satu ancamannya neraka, yang satu pahalanya surga. Itu berdiri dalam Islam. Jadi kalau misalkan kalau kita lihat Nabi saja, nah bedanya kan tipis. Kita melihat seseorang itu seperti siapa. Kalau perlakuan kita kepada orang besar sama dengan perlakuan kita terhadap orang kecil, berarti itu sebagai bentuk sebagai lahu itu. Penghormatan dalam artian bukan sanjungan, tapi takzim kita gitu. Takzim yang positif ya, bukan takdim bentuknya takabur, bukan gitu. Kan bedanya tipis, kita sendiri yang tahu. Kan kita bisa tahu gitu. Kalau misalkan yang datang itu misalkan siapa? Bapak Jenderal, kemudian kita berdiri, kita bisa membedakan niat kita itu seperti apa. Ini penghormatan atau memang sambutan gitu. Susah sih membedakannya. Apa kata-katanya gitu. Kata-katanya itu dalam bahasa Indonesia susah. Yang penting kalau dalam bahasa Arabnya ila, dan la gitu ya. Itu ternyata dalam bahasa Arab ila sama la itu bisa berbeda artinya. Luar biasa itu. Makanya hati-hati. Kalau kita menghadapi orang, kalau kita berhadapan dengan seseorang, hati-hati. Jangan sampai kita menyebabkan orang itu masuk neraka karena membiarkan kita memberikan penghormatan yang berlebihan. Dan kita juga sama, termasuk yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Az-dzunub al-malakiyah. Dosanya para penguasa itu yang paling tinggi kata para ulama. Kenapa? Karena itu menyerupai rububiyahnya Allah. Takabur itu milikku kata Allah. Takabur itu selendangku. Jadi tidak layak makhluk itu memiliki rasa ujub, takabur di dalam hatinya. Makanya saya itu kalau ada siapalah orang Arab atau orang siapalah yang datang ketika saya duduk-duduk, saya berdiri, mencoba berdiri. Mungkin orang ini paham. Duduk-duduk, mungkin takut itu. Tapi kan maksud saya bukan penghormatan dalam artian penghormatan ilahi gitu. Bukan penghormatan itu, tapi emang seperti harus disambut gitu. Nah ini kan yang tahu itu kita yang melakukan gitu. Kalau misalkan tadi kalau kita ke jenderal luar biasa penghormatannya, tapi kalau ke tetangga jenderal misalkannya kita biasa-biasanya kan kita sendiri yang tahu gitu. Nah ini dosa yang pertama, dosanya para penguasa. Kenapa? Karena dia ingin menyerupai rububiyahnya Allah. Yang layak takabur, yang layak sombong itu hanyalah Allah. Sehingga hamba sampai-sampai Rasulullah SAW itu sangat benci kalau ketika dia masuk masjid, kemudian para sahabat berdiri untuk menyanjungnya. Rasulullah sangat tidak senang. Nah, ada hadis yang dhaif, bahkan maudhu, yang sering dibacakan oleh sebagian orang, terutama orang-orang Syiah, ketika berbicara tentang Husain, tentang Husain. Pak itu dhaif sekali. Ini sangat bertentangan dengan hadis yang sahih.
disebutkan bahwa Husain adalah cucunya Nabi yang mendapatkan titisan dari Nabi, maka berdirilah engkau, gitu kan, ketika disebut nama Husain, karena sesungguhnya dia adalah titisan, istilahnya dalam tanda, memang cucunya Nabi, tapi ini bertentangan sekali dengan ajaran Nabi gitu. Makanya wajar kalau Syiah itu memang dolal gitu ya, gitu. Dodol bu, dodol itu gelap kan, gitu, kayak gitu. Iya, gitu. Jadi nggak ini lagi, karena banyak sekali pertentangannya, gitu. Jadi ada dosa-dosa yang kita itu ingin menyerupai penguasa. Nah ini kata para ulama, dosa semacam ini adalah dosa yang termasuk kategori dosa yang besar, gitu. Makanya hati-hati kalau ada di dalam hati kita itu rasa takabur, rasa al-ulu, merasa lebih tinggi daripada yang lain. Kalau saya merasa lebih tinggi dari Pak Bambang sih ya nggak apa-apa, emang kenyataannya seperti itu, gitu ya. Maksudnya al-ulu di sini merasa paling hebat gitu ya. Merasa paling hebat, merasa paling wah, merasa paling pinter gitu. Padahal al-ali itu adalah milik Allah. Pokoknya segala sesuatu yang menyerupai sifat-sifat Allah itu dosanya di nomor 1 gitu. Allah itu maha tinggi. Jadi kalau ada orang yang ingin merasa lebih tinggi, dosa besar itu. Allah itu qahhar, gagah, perkasa. Kalau ada orang yang merasa gagah, perkasa, berarti itu dosanya dosa besar. Itu termasuk kategori dosa yang pertama itu seperti itu, sombong, takabur, kemudian apalagi merasa paling tinggi. Yang ujung-ujungnya dosa semacam ini itu batorul haq wa gomtun nas. Batorul haq itu artinya menolak kebenaran, sehingga kalau dia dinasehati sama orang yang lebih rendah, dia tidak mau, gitu kan. Nah, ujung-ujungnya juga dia akan respect sama orang-orang yang berada di atasnya dan merendahkan orang-orang yang berada di bawahnya. Ini sangat tidak disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati dengan penyakit semacam ini. Dan itu nempel semuanya di dalam diri kita, ya. Semuanya nempel di dalam diri kita. Itu pasti dalam bentuk apapun nempel. Kita udah lama di sini, kita udah melancong kemana, kemudian pulang kampung, suka ada perasaan ujub. Lihat dong, gitu kan? Itu nempel semacam itu. Kibria itu nempel itu. Apapun bentuknya. Masa jajan kupat tahu? Gloria Jeans dong saya mah. Itu kan kayak itu kibria itu. Hati-hati kayak gitu. Jangan terlalu meremehkan, itu batorul itu. Jangan terlalu meremehkan. Perut saya kan gak cocok sama bubur ayam sisi pinggir jalan. Gitu kan? Saya kan udah lama di Australia. Wah, itu hati-hati itu. Kibria itu. Kibria. Iya. Tapi kan saya selama di Australia juga makannya bubur ayam terus. Nah, itu lain lagi. Ini hati-hati. Kemudian ria. Dari semuanya itu kan orang yang ingin merasa disanjung, orang sombong, itu kan ada ria juga pasti kan. Ya, orang ria ingin mendapatkan pujian dari orang lain gitu. Orang ria itu selalu ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Sementara orang yang ingin mendapatkan pujian dari orang lain, itu kata Fudail bin Iyad, itu sudah syirik gitu. Jadi al-amalu li ajalinas asyirk gitu ya. Jadi kalau orang beramal karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, itu sudah syirik. Sudah menyekutukan Allah. Sementara amal dalam Islam mukhlisin lahuddin, itu harus diikhlaskan, harus benar-benar ikhlas, harus dipasrahkan semuanya, diserahkan semuanya hanya untuk Allah. Kalau ada sebilah aja niat yang dipersembahkan untuk yang lainnya, meskipun itu bentuk pujian, itu sudah termasuk syirik, kata Fudail bin Iyad.
Itu yang pertama. Yang kedua, az-dzunub asy-syaitaniyah. Dosanya dosa setan. Yang tadi, kalau dosa yang tadi tuh nggak kerasa karena kita menganggapnya seperti bukan dosa, ya kan? Ujub takabur itu seolah-olah pantas, ya pantas ujub takabur. Dokternya aja 3 kali dia mah gitu kan misalkan ya. Kemudian dia ujub, ya wajar gitu lah. Masternya aja 2 kali gitu kan. Master chef yang satunya gitu kan. Gitu. Misal itu ada unsur kewajaran, ada unsur kewajaran. Kenapa? Karena tidak disadari oleh hati manusia, ya kan? Ujub itu tidak disadari oleh hati manusia. Bagaimana Nabi mencontohkan kita supaya kita tidak termasuk orang yang ujub? Nabi ketemu anak kecil menunduk, ditanya, diusap kepalanya, supaya tidak timbul rasa ujub di dalam diri kita. Nabi itu berhadapan dengan anak kecil, mensejajarkan dirinya, gitu kan? Bertanya, pokoknya, ya akhlak Nabi memang akhlak yang paling utama ya. Kenapa? Karena Nabi itu takut gitu. Nabi itu takut. Nabi itu tidak mau disanjung berlebih-lebihan. Nabi itu tidak mau disanjung berlebih-lebihan. Kenapa? Karena sanjungan yang berlebih-lebihan itu hanyalah untuk Allah sebagai rububiyah gitu ya. Yang kedua, az-dzunub asy-syaitaniyah. Dosanya setan. Dosa setan itu diantaranya adalah hasad. Itu dosa setan. Dosa setan itu salah satunya adalah hasad. Kemudian dosa setan itu bago. Bago itu apa ya terjemahnya? Pak Abu apa ya? Wal bagya gitu kan. Innallaha ya'murukum bil adli wal fahsya wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Baghi itu apa ya? Melampaui batas ya, togo lah, togo bagi itu. Jadi melampaui batas, keterlaluan itu setan tuh. Jadi kalau ada orang yang keterlaluan itu setan. Juri. Itu. Jadi kalau hasad itu termasuk setan. Ingat bagaimana siapa anaknya Nabi Adam, Habil dan Qabil. Kenapa terjadi pembunuhan? Dihembuskan sifat hasad oleh yang namanya setan. Hasud. Hasud itu iri, dengki. Nah kata Nabi SAW, tidak akan selamat manusia itu dari 3 penyakit. Salah satunya adalah sifat hasad. Gitu. Jadi orang hasad itu memang bawaan dari sananya. Penyakit turunan hasad itu. Ya, hasad itu bukan penyakit menular, tapi penyakit turunan hasad itu. Setiap diri kita pasti punya hasad. Aduh, si Pak Abu handphonenya udah fingerprint nih. Wah, misalkan ya. iPhone 5S kan sekarang udah pakai fingerprint ya. Niori kayaknya udah nge-tag satu. Gitu. Pakai fingerprint Pak Cecep. Gitu kan iPhone 5 itu ya, udah di gini. Gitu. Itu hasud itu selalu ada. Aduh. Kaduhung saya. Masuk kadung itu apa? Menyesal. Keburu-buru beli yang ini, gitu. Karena itu hasud dalam bentuk apapun. Tapi cuman ada hasud yang berdosa, ada hasud yang tidak berdosa. Hasud yang tidak berdosa disebut ghibthah, gitu. Ghibthah itu tidak berdosa. Seperti hasudnya seseorang sama anak orang lain. Aduh, kok anaknya sudah hafal 30 juz ya? Anak saya juz 30 saja belum hafal. Nah, misalkan gitu. Itu ghibthah, hasud itu diperbolehkan. Kok dia bisa ya infak sebanyak itu sementara saya belum bisa. Coba ini hasud. Persaingan Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab ketika dia mau sedekah itu sudah berniat di dalam hatinya. Kali ini Abu Bakar pasti akan kalah oleh saya, gitu kan kata Umar bin Khattab kan. Kemudian datang ke Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, "Ya Umar, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu?" Kata Umar bin Khattab, semisal dengan ini. Maksudnya setengahnya. Kalau Umar bin Khattab mengasih 1 miliar, berarti di rumahnya ditinggalkan 1 miliar. Kata Umar bin Khattab, mithla hadza, semisal dengan ini. Itu kan Umar. Karena apa? Karena hasud terhadap Abu Bakar. Hasud yang diperbolehkan, saingan. Kenapa? Karena dalam masalah kebaikan itu harus fastabiqul
khairat, harus berlomba-lomba gitu. Hasad Umar itu terhadap Abu Bakar. Udah pede tuh Umar itu. Ya kan? Kali ini Abu Bakar pasti akan kalah gitu kan. Datang ke Rasulullah membawa setengah hartanya. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawabannya? Allahu wa Rasuluh. Gogoda gitu. Apa gogoda gitu ya? Geleng kepala itu Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab apa kalimatnya yang terkenal itu? Apa? Masa bakat apa? Lupa saya. Pokoknya tidak ada yang bisa melampaui Abu Bakar As-Siddiq dalam urusan agama, katanya gitu. Kata Umar, itu pengakuan Umar bin Khattab. Tidak ada yang bisa melampaui Umar bin Khattab. Tidak bisa ada yang melampaui Abu Bakar As-Siddiq dalam urusan agama. Coba. Itu saling bersaing, itu ghibthah namanya. Gitu. Huwa sabaq ya. Jadi pokoknya mah kalau dalam masalah kebaikan kita harus harus berlomba menolong orang lain, kemudian melancarkan urusan orang lain, melancarkan saudara kita sesama muslim, itu wajib bagi saudara yang lain. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempersulit urusan saudaranya yang muslim, barang siapa yang menyusahkan urusan saudaranya yang muslim, mau ibadah dipersulit, mau bayar zakat dipersulit misalkan ya. Kemudian orang yang ini punya kekuasaan terhadap orang tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak layak dia besertanya di surga gitu. Tidak layak orang yang mempersulit saudaranya yang muslim, ya kan? Karena dia berkuasa atas orang tersebut, tidak layak dia bersamanya di surga. Maksudnya apa? Tidak pantas orang tersebut masuk surga kalau dia mempersulit urusan orang muslim gitu. Kalau dia mempersulit urusan orang muslim itu dipersulit urusannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak layak dia bersamanya di surga gitu. Makanya Bu, jangan mempersulit urusan orang muslim ya Bu ya. Kenapa? Orang muslim kalau itu niatnya baik, urusannya baik, bukan urusan yang semata-mata dunia gitu kan, bukan semata-mata urusan hura-hura, ya kan? Kemudian dipersulit urusannya, kata Nabi SAW, tidak layak orang itu berada di surga. Maksudnya apa? Karena urusannya urusan baik, kecuali kalau urusannya urusan dunia semata gitu. Urusan dunia semata ya itu mah lain persoalan. Tapi kalau urusan kalau urusan agama kemudian dipersulit sama seseorang, maka tidak layak orang tersebut berada bersamanya di surga. Itu hasud, salah satu penyakit dosanya, dosa setan. Kemudian baghi, berlebih-lebihan, keterlaluan, apapun bentuknya, karena Nabi SAW tidak senang orang-orang yang berlebih-lebihan, ya, tidak senang orang yang berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga, dosa itu, maksiat itu, az-zunub as-sab'iyah, dosanya binatang buas, gitu. Dosanya binatang buas. Nah di kita juga sama. Dosa binatang buas seperti apa? Udwan. Apa itu udwan? Suka musuh-musuhan. Nah, makanya kata Nabi, tidak layak seorang muslim itu bermusuh-musuhan selama 3 hari. Apalagi suami istri, ya kan? 3 hari tidak bertanya. Kenapa? Gara-gara sambalnya kemanisan misalkan. Itu kan tidak elit gitu ya. Bertengkar cuma gara-gara hal sepele. Udwan itu, ya kan, coba lihat bagaimana hewan buas itu saling mempertahankan wilayahnya. Ya kan, di hutan. Singa yang satu dengan singa yang lain itu mempertahankan wilayahnya. Itu dosanya binatang buas. Kemudian wal godob. Nah, marah itu salah satu dosanya binatang buas, marah itu. Dikit-dikit marah. Kok marah cuma sedikit-sedikit gitu kan? Godob. Kemudian wasafakud dima, senang menumpahkan darah. Ini dosanya binatang. Jadi kalau manusia senang menumpahkan darah,
senang peperangan, ya selevel dengan binatang lah. Kalau manusia senang menumpahkan darah, itu selevel dengan binatang. Kalau manusia itu ingin segala sesuatu diselesaikan dengan marah, berarti tarafnya masih selevel dengan binatang. Godob. Kenapa? Karena godob itu pada hakikatnya itu adalah dosanya binatang. Bukan berarti tidak boleh marah. Bukan berarti tidak boleh marah. Marah itu diperbolehkan asalkan di tempat yang tepat. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, berikanlah aku nasihat. Kemudian apa kata Nabi? La tagdob, jangan marah. Kemudian apalagi ya Rasulullah? La tagdob, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah? La tagdob. 3 kali Nabi SAW melarang orang tersebut, menasehati orang tersebut supaya tidak marah. Kenapa? Karena kerjaannya marah mulu. Iya, marah aja mulu bawaannya. Makanan keasinan, marah. Cucian di mana aja, marah. Sepatu yang satu di atas, di bawah, marah. Yang sepele pun jadi marah. Baju anak, yang kakak sampai yang adiknya kecampur, marah. Semuanya itu bisa jadi amarah. Al-godob. Ingat, godob seperti ini adalah dosanya binatang buas. Nabi juga pernah marah. Kata siapa Nabi tidak marah? Nabi pernah marah. Ada nanti ya, bagaimana kisah marahnya Nabi. Tapi marahnya Nabi itu unik-unik sekali. Nabi itu kalau marah tepat tempatnya tepat gitu. Nabi itu kalau marah tepat tempatnya. Tidak asal mengumbar amarah. Kemudian dosanya binatang buas itu adalah menganiaya orang yang lemah gitu. Ini dosa binatang buas nih. Jadi kalau kita senang menganiaya orang yang lemah, itu salah satunya termasuk dzunubnya binatang buas. Suami senang menganiaya istri, itu binatang buas tuh. Karena istri merasa lemah, istri tidak bekerja, misalkan dianiaya. Nyuci kamu, jangan pakai mesin cuci, cuci pakai tangan. Itu binatang buas itu suaminya. Gitu. Kemudian atau sebaliknya ya. Karena istrinya kaya raya gitu ya. Itu yang keberapa? Yang ketiga ya. Dosanya binatang buas. Yang terakhir, maksiat itu bisa dilihat dari az-dzunub al-bahimiyah. Dosanya binatang ternak. Apa itu dosa binatang ternak? Salah satu contohnya adalah al-hirs. Apa itu hirs? Kadedemes, rakus bu. Tahu monyet? Monyet itu kalau dia udah pegang pisang 2, kadang dia suka megang pakai buntutnya gitu. Al-hirs itu rakus. Jadi kalau ada orang yang rakus, itu dosa tertular oleh binatang, bukan binatang ternaknya, oleh binatang lah. Bahimah itu binatang. Ya kan? Jadi ya rakus lah, salah satunya rakus. Rakus itu bisa jadi dosa gitu. Rakus itu, orang yang rakus biasanya tidak memiliki sifat isar. Isar itu mendahulukan orang lain. Itu orang rakus. Bakso tinggal 10 lagi. Hajar 10-nya. Harusnya kan ngelihat. Ini ada orang berapa lagi nih? Oh, orangnya ada 10 lagi, ya udah ngambil 1 biar orang lain. Terserah orang lain mau ngambil 3, terserah, yang penting kita mikirin orang lain. Begitu orang lain ngambil 4, sayang, kenapa saya ngambil 5 gitu kan. Nah, ini gugur isarnya. Ngerti nggak Bu? Ada bakso 10 lagi, ya kan? Bakso Banika kan suka laku tuh kan kalau subuh-subuh. Tinggal 10 lagi. Jamaah misalkan ada 4 atau 4 orang lagi misalkan. Diambil semuanya. Nah, itu namanya al-hirsu, tidak mikirin orang. Kan hilang isarnya. Tapi isar juga bisa hilang di tengah-tengah. Di awalnya mungkin dia isar. 4 orang lagi. Saya ngambil 2 aja lah. Cukup mungkin buat orang lain sisanya tuh. Orang yang kedua ngambilnya 5. Nyesel. Aduh, sayang. Kenapa enggak saya ngambil 5? Nah, ini hilang isarnya. Udah gugur itu isarnya. Gitu ya. Al-hirsu, rakus, bisa menghilangkan sifat
isar. Sementara isar itu sangat dianjurkan. Isar itu sangat dianjurkan. Jadi isar itu mendahulukan orang lain ya, mendahulukan orang lain. Tapi isar, ingat kaidah isar gimana? Al isar fil ibadati al mamnuun. Kalau isar dalam ibadah itu dilarang ya Bu ya, nggak boleh. Isar dalam ibadah itu dilarang. Gitu ya, mendahulukan orang lain dalam ibadah itu dilarang. Tapi kalau isar dalam hal yang lain itu matlubun, sangat dianjurkan. Kemudian salah satu dosanya bahimiyah itu adalah lebih senang memenuhi syahwatnya baton. Apa itu? Perut dan faraj. Faraj itu kemaluan. Nah, itu aja gitu ya. Levelnya level binatang itu. Jadi kepuasannya itu hanya sebatas perut dan syahwatnya gitu. Hanya sebatas perut dan syahwatnya. Makanya kata Nabi SAW, banyak manusia itu yang masuk neraka karena disebabkan mulut dan istilahnya itu di antara kedua kakinya. Di antara kedua kakinya dan di antara kedua jenggotnya katanya. Itu yang banyak menyebabkan manusia masuk neraka gitu. Kenapa? Karena orang tidak bisa menahan mulut dan tidak bisa menahan faraj. Nah, bahimia, salah satu penyakit atau salah satu dosa bahimia adalah ingin memuaskan nafsunya itu dengan perutnya saja gitu. Kemudian kalau dalam konteks sekarang mungkin orang yang levelnya seperti binatang itu dia mengumbar nafsunya sehingga dia berbuat zina gitu kan. Karena dia mengumbar perutnya, dia mencuri, ya kan? Kemudian memakan harta anak yatim. Kemudian bakhil. Nah, orang bakhil itu termasuk salah satu dosa bahimiyah, bakhil. Bakhil itu pelit. Kemudian syuhun. Syuhun itu apa? Pelit di atas pelit ya. Kemudian jubun. Apa itu jubun itu? Pengecut. Tidak mau ngasih kan? Kenapa? Karena takut miskin. Itu jubun. Kemudian halu'a. Halu'a itu sering keluh kesah. Kalau kehilangan makanan keluh kesah. Jazu'a. Sering merintih dan seterusnya lah. Itu sifat az-dzunub al-bahimiyah, dosanya binatang. Jadi kalau kita klasifikasikan di antara empat maksiat tadi itu hampir semuanya ada di dalam diri kita. Cuman masalahnya kita bisa meminimalisir atau menghilangkannya, kemudian memanage sehingga tidak keluar dosa-dosa tersebut. Dan di antara yang paling besar dosanya, kata para ulama, adalah dosa yang pertama tadi. Kenapa? Karena kita ingin menyerupai sifat-sifatnya Allah. Tentu di antara keempat tadi bukan berarti kita mending-mendingan, tidak boleh ya mending-mendingan di dalam dosa. Kalau gitu mas yang keempat aja lah, ada enaknya. Nggak bisa kayak gitu. Orang yang menganggap kecil dosa, itu dosanya sangat besar. Orang yang menganggap kecil dosa, dosanya sangat besar. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat diri saya sendiri dan juga buat hadirin semuanya. Semoga menjadi ilmu dan amal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, mau datang pertanyaan? Oke, boleh silakan. Kalau gitu langsung aja.
Dosa rububiyah itu, Bu. Ya, apa tadi saya mau mulai dari mana ya? Dari gini, yang saya tidak mengerti adalah penyakit semua wanita itu sama. Ya. Apa penyakitnya? Penyakitnya itu senang dibohongi, gitu. Senang dibohongi. Aduh, mama baik sekali, padahal suami itu bohong bilangnya gitu. Nggak serius itu. Gitu. Itu itu padahal bercanda gitu kan. Gitu. Enggak, Bu. Gini, kalau itu boleh, nggak apa-apa. Karena kata Nabi SAW, berbohong untuk menyenangkan pasangan itu boleh. Gitu. Itu ada hadisnya. Jadi berbohong untuk menyenangkan orang lain, berbohong untuk mendamaikan seseorang, itu boleh. Itu berbohong. Apalagi kalau ini beneran gitu ya. Itu pujian bukan pujian dalam arti rububiyah, bukan. Kenapa? Karena membuat suami senang, itu sama seperti apa, ada kisahnya? Bagaimana Nabi Muhammad SAW ingin menyenangkan Siti Aisyah. Nabi Muhammad itu kan seling berlomba-lomba dengan Siti Aisyah. Kadang beliau itu mengalah gitu kan. Itu kan pura-pura gitu kan. Kadang Rasulullah itu duluan. Kenapa ingin menyenangkan istrinya? Jadi itu mah insya Allah salah satu hal yang dicontohkan. Tapi kalau pujiannya berlebihan, memang mas sayurnya nggak enak, dipaksa ingin dimuji, nah itu mah lain lagi. Itu mah udah kelewat batas, itu mah udah lain. Jadi dalam batasan-batasan normal, tentu pujian-pujian yang disampaikan seorang suami terhadap pasangannya itu wajar-wajar saja boleh. Dan apa namanya? Nabi Muhammad juga sering memuji istrinya. Bahkan Siti Khadijah saja sering dipuji walaupun sudah meninggal, sudah wafat gitu kan. Sampai-sampai Siti Aisyah itu panas membara gitu kan. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sering menyebut-nyebut nama Siti Khadijah. Kenapa? Karena saking banyak pujiannya gitu ya. Tapi tentu pujian yang normal dan sesuai dengan kenyataan gitu ya. Bukan pujian yang bohong-bohongan yang sebenarnya itu penyakit perempuan saja, maunya dibohongin terus gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Gun-Gun dan juga pertanyaan dari Bu Osra. Kalau kita sarikan dari apa yang disampaikan oleh Pak Gun-Gun tadi, Pak Gun sudah mengingatkan kita akan dosa, ketiga macam dosa manusia yang selalu ada di empat, maaf sudah tambah satu lagi. Yang pertama adalah dosa rububiyah, yaitu dosa yang menyerupai sifat-sifat Allah. Di antaranya adalah sombong, kemudian riya, ujub, dan lain-lainnya. Nah, kalau contoh yang disampaikan oleh Pak Gun-Gun tadi itu terkait dengan bagaimana para sahabat itu dulunya suka menyanjung Nabi terlalu berlebihan sehingga mereka sempat berdiri kalau Rasul masuk di dalam majelis. Nah, di konteks Indonesia itu memang sudah lazim terjadi. Ketika para pejabat hadir, maka semua bawahannya pada berdiri. Nah, ini tradisi ini sudah berubah ketika zaman Habibie sebetulnya. Ketika Habibie jadi presiden, maka bukan para hadirinnya yang hadir, tapi Habibie yang mendatangi mereka. Dan itu yang dicontoh oleh Agim, beliau selalu melakukan hal seperti itu. Ketika kita ada majelis dengan Agim, katakan seperti tempo hari, Agim yang datang dan mendatangi kita satu persatu, menyalami kita semuanya, bukan kita yang bangkit semuanya. Nah, kita semuanya berkumpul di sini
bersama-sama. Ini bukan sanjungan yang berlebihan kepada saudara kita Pak Wito yang akan pulang ke Indonesia, tetapi ini adalah wujud cinta kita kepada beliau, respek kita kepada beliau atas jasa-jasa dan juga atas persahabatan Pak Wito dan juga Bu Ani, insya Allah. Yang kedua yaitu dosa syaitoniyah, yang salah satunya adalah hasad, kemudian bakhil yang berarti keterlaluan atau berlebih-lebihan, kemudian dosa yang menyerupai binatang buas, contohnya adalah marah. Jadi jangan suka marah kecuali memang marah yang benar, karena memang marah itu ada saatnya dilarang, tapi juga ada saatnya harus kita marah. Ketika kita melihat sebuah kezaliman, maka harus ditimbulkan rasa marah di dalam hati kita. Kalau kita happy-happy saja ketika kita melihat sebuah kezaliman, kemaksiatan, maka ada something wrong dengan keimanan kita. Yang kedua, yang terakhir adalah dosa binatang ternak, yaitu contohnya adalah rakus, kemudian suka zina dan lain-lainnya. Nah, kalau tadi yang dicontohkan oleh Pak Gun-Gun dan juga Pak Edward, yaitu untuk menjaga dua hal di antara kedua jenggotnya dan di antara kedua kakinya, maka itu sebetulnya adalah untuk di jalan yang benar, bukan di jalan yang salah. Artinya kalau kita menggunakan kedua itu di jalan yang benar, maka itu adalah ibadah. Tapi ketika kita menggunakan itu di jalan yang salah, maka itu adalah maksiat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sepertinya pengajian cukup kita akhiri sampai di sini. Kita sekarang masuk pada acara berikutnya, yaitu acara, kalau bahasa Inggrisnya adalah farewell party, yaitu kita akan bersama-sama bukan menyambut, tetapi istilahnya melepas dengan sukacita saudara kita yang sudah menyelesaikan PhD, yaitu Pak Wito dan istri. Sudah doktor, jadi mereka harus terpaksa pulang. Jadi kita semuanya bersedih semuanya. Kita kehilangan jamaah rutin kita untuk maghrib dan juga jamaah rutin kita isya, juga subuh juga kita kehilangan jamaah pengajian Ahad pagi, pengajian Jumat malam. Tidak akan seindah ketika mereka berdua ada. Bukan hanya karena kehadirannya, tetapi juga karena menu-menu yang disediakan oleh Bu Wito. Makanya seperti yang tadi saya sampaikan, semoga Allah berikan jalan lagi kepada mereka berdua untuk bisa hadir ke Masjid Jotol sini dan juga dipertemukan bersama-sama di surga Allah nanti, insya Allah. Nah, sepertinya kita perlu meminta 1-2 patah kepada Pak Edward terlebih dahulu sebagai ketua masjid untuk menyampaikan sesuatu. Kemudian setelah itu baru Pak Wito, insya Allah. Silakan Pak Edward. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita merasa senang tapi juga dicampur dengan perasaan sedih. Kita senang sebenarnya kita hendak melepas saudara kita Pak Wito, terutama dengan Bu Ani, akan pulang ke Indonesia sebentar lagi karena tugas beliau sudah selesai di sini. Tanpa jam pulangnya mereka insya Allah tanggal 18 Pak ya. Besok pagi ya. Besok pagi ya. Insya Allah mereka ke Indonesia dan balik haji gitu. Tadinya kami pikir Pak Wito sama Mbak Ani mau balik lagi ke sini karena tadinya rencana sampai bulan Desember di sini. Tapi bisik-bisik kedengarnya beliau nggak balik lagi gitu. Jadi kami dengan Pak Bambang kemarin
Memang kita harus ini nih, tidak mungkin kita lepas Pak Wito seperti saja gitu. Kita adakan perpisahan kecil-kecilan lah, menunjukkan bagaimana pentingnya keberadaan Pak Wito dan keluarga di sini selama ini. Di antara kita sebagai saudara kita sudah merasa seperti bagian dari, bukan cuma dari jamaah masjid ini, tapi kita secara individu juga sudah merasa Pak Wito itu sepertinya saudara kita sendiri. Alhamdulillah Pak Wito, Bu Ani dan juga anak-anak sudah bagian yang sepertinya bagian dari kami, bagian dari kita di sini. Saya kebetulan juga salah satu yang menjadi guru madrasahnya dulu anak-anak Pak Wito. Terus terang saya merasa sangat cemburu sekali ini, dalam arti yang hasad yang tadi gitu Pak, positif. Melihat komitmen Pak Wito dan keluarga terhadap agama itu sungguh suatu hal yang barangkali perlu kita contoh bersama. Ke istiqomahan beliau dengan salat berjamaah dan ibadah-ibadah kita di sini sungguh suatu hal yang patut kita tiru bersama. Saya secara pribadi masih banyak yang perlu saya tiru dari beliau, dan juga bagaimana komitmen beliau untuk membantu kita di sini. Kalau ada keramaian, selalu yang paling pertama untuk membantu kita dalam makanan, terutama Bu Ani. Kelihatannya ini sebab barangkali tidak berarti buat kita, tapi inilah apa ya, masing-masing kita chip in yang sedikit-sedikit inilah membentuk kita besar seperti ini. Tapi lebih dari itu Pak Wito dan Bu Ani, kami merasa inilah persaudaraan kita bersama di sini. Sebagaimana juga firman Rasulullah SAW, persaudaraan seperti inilah persaudaraan yang karena keimanan kita gitu. Yang mana kalau bukan karena keimanan, makanya kalaupun kita habiskan, kata Rasulullah, apa yang di bumi dan di langit, apa isi bumi ini, tidak akan bisa kita menampakkan nilai persaudaraan kita seperti ini. Inilah persaudaraan kita yang ikhlas karena persaudaraan kita antara seagama gitu. Kami mohon kepada Pak Wito dan Bu Ani, marilah kita jaga persaudaraan kita ini jangan putus karena Pak Wito dan Bu Ani pulang ke Indonesia. Kita putus juga persaudaraan kita. Kita jaga, marilah kita sama-sama tetap berkomunikasi. Doa kami mudah-mudahan apa yang Pak Wito dan Bu Ani nantinya teruskan di Indonesia, Allah akan memberkahinya dan mendapat pengganti yang lebih baik. Karena saya berharap yang Pak Wito dan Bu Ani dapatkan di Indonesia lebih baik daripada yang kita dapatkan di sini di Melbourne. Doakan juga kami di sini, mudah-mudahan kami juga bisa semakin lebih komit terhadap agama kita, dalam beribadah kepada Allah, dan juga dalam membantu kita sesama dalam beribadah sesama kita di masjid ini gitu. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan atas nama masjid, komunitas Masjid Westall. Kami juga mohon maaf kalau ada selama ini kesalahan, baik itu yang disengaja atau tidak disengaja yang kita perbuat. Kami mohon Pak Wito dan Ibu Ani juga memaafkan kami, dan atas nama kita di sini juga insya Allah kita sudah lebih dahulu memaafkan, walaupun itu sebenarnya kalau pikir-pikir nggak ada gitu. Jadi kalaupun ada, kami sudah lebih dahulu memaafkannya gitu. Jadi sekali lagi selamat jalan Bu Ani, Pak Wito, mudah-mudahan hidup kita yang tersisa ini semakin lebih diberkahi Allah, dan apa yang nanti dia didapatkan di Indonesia makin lebih baik dari apa yang kita dapatkan di sini hendaknya. Kami doakan nanti barangkali Pak Gun-Gun atau Pak Cecep bisa membantu kita dalam membimbing doa bersama untuk Pak Wito dan Bu Ani dan keluarga nantinya. Sebenarnya saya dari kami atas nama Masjid Westall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wito, silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Majelis Westol, pengajian Westol. Saya atas nama keluarga, sebenarnya ini diem Pak ya, saya nggak sengaja karena takut visa saya nggak keluar untuk menunaikan ibadah haji, intinya gitu. Jadi untuk izin selama 2 bulan kami nggak mungkin ya, jadi padahal visa berakhir sampai Desember, akhir dari awal bulan Januari saya harus pulang. Saya pikir saya dua bulan untuk cuti, ada kemungkinan nggak bisa, jadi saya lebih baik resign untuk menunaikan ibadah haji. Jadi saya juga lebih tenang, di kantor juga lebih enak. Itu intinya aja. Terus yang kedua, mungkin Bapak dan Ibu, kami dengan mungkin anak-anak udah keluar dari Melbourne. Intinya saya belum bisa banyak belajar agama Pak Ed. Ya begitulah untuk mendidik anak saya agar bisa membantu orang tua. Mohon maaf juga kepada Pak Ade sesepuh masjid ya Pak, kalau banyak pergaulan selama ini Pak. Pada Pak Osra juga, Pak Ed dan sesepuh Majelis Westol. Saya dan istri sekali lagi saya mohon maaf kalau banyak sekali kesalahan, baik yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Yang kedua, kami mohon doa restu tanggal 28 insyaallah tanggal 27 Pak. Jadi tanggal 27 kami berangkat ke menunaikan ibadah haji. Kami mohon doa restunya. Itu aja Pak Bambang. Mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah, demikian Bapak Ibu sekalian, kita akan kehilangan salah satu jamaah yang komit untuk datang ke masjid untuk berjamaah baik sholat maupun pengajian. Dan saya terutama kehilangan dan juga bapak-bapak yang lain kehilangan expert terkait dengan mobil. Kalau ada mobil yang masalah, biasanya kita langsung tanya Pak Wito ini kenapa ya? Sekarang jadi tidak ada lagi yang bisa kita tanya. Kalau ada masalah langsung aja nih ke bengkel, nggak pernah ada second opinion. Jadi memang agak repot sekali. Pak, bisa bongkar, bisa pasang. Tapi alhamdulillah Allah itu maha karim, Allah maha rahman, maha rahim. Pak Wito pulang dan alhamdulillah sudah Allah kirimkan penggantinya, yaitu Mas Ruby dan istri insyaallah. Mas Ruby sudah mulai aktif alhamdulillah. Semoga nanti bisa istiqomah seperti hanya Pak Wito. Ketika pulang dari haji nanti insya Allah bisa lebih istiqomah ya Pak ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya karena Pak Wito besok pagi harus pulang cepat, mari kita sama-sama iringi beliau dengan doa. Semoga Allah selamatkan Pak Wito dan Bu Ani sampai di Indonesia, sampai di Makkah, dan juga kembali dengan haji yang mabrur, dan selanjutnya bisa mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada Pak Abu ya. Pak Abu. Oh, Pak Cacep silakan. Pak Cacep untuk bisa mendoakan insyaallah. Silakan Pak Cacep. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang kita sangat kehilangan ya. Sepertinya baru kemarin saya bertemu dengan Bapak. Tiba-tiba loh sudah pergi lagi. Saya jadi iri nih. Mau juga selesai di sini gitu ya. Tapi masih lama kayaknya saya nih Pak. 2 tahun lebih. Ya saya lihat Pak, kalau saya ke masjid pasti selalu ada gitu. Kadang-kadang zuhur ada di sini gitu ya. Kalau misalnya weekend gitu, wah hebat sekali Bapak nih. Ya, jadi yang ustadznya sebetulnya Bapak ini. Ya mari sama-sama kita berdoa semoga
kepergian Bapak pulang ke Indonesia, pindah dari tempat yang baik ke tempat yang lebih baik seperti tadi Pak Edward bilang, dan semoga di sana keluarga juga semakin spirit yang di sini semakin meningkat, dan kita juga yang di sini juga bisa komitmen terus tetap berada dalam seperti yang biasa kita lakukan, pengajian dan sebagainya. Allahumma shalli ala Muhammad nabiyina syafiina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sabatu rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafina wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirna ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Pak Cecep. Bapak Ibu sekalian, memang Masjid Westol itu memang sangat merindukan. To be honest, untuk mencari komunitas seperti Westol ini di Indonesia namanya sangat sulit sekali. Saya di Jogja terutama di beberapa masjid sudah kesana kemarin memang tidak pernah ada. Mungkin salah satunya karena ada kitchennya. Salah satunya ini. Di Indonesia tidak ada masjid yang ada kitchennya, itu sama sekali tidak ada. Ini yang membuat kita jadi berbeda. Dan juga di Westol ini karena Melbourne-nya ya Pak ya. Karena Melbourne-nya itu sehingga orang-orang penting di Jakarta maupun di Indonesia secara umum itu lebih suka datang ke sini. Sehingga lebih sering didatangi oleh orang-orang kaliber nasional lah, katakanlah seperti itu. Lain halnya kalau kita katakanlah saya di kota gede. Itu kotanya meskipun namanya kota gede tapi kecil Pak. Yang datang ya ustadz-ustadz lokal kecil-kecil dan lain-lainnya. Jadi memang sangat beruntung sekali kita semuanya ada di sekitar Masjid Westol, dan sangat sayang sekali kalau kita ada di sekitar Masjid Westol dan kita tidak manfaatkan keberadaan Westol ini untuk sama-sama belajar. Untuk itu mari sama-sama kita komitmen, kita tiru Pak Wito untuk istiqomah belajar agama, istiqomah berjamaah insyaallah. Mari kita sama-sama akhiri pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan salam-salaman kepada Pak Wito insyaallah. Foto-foto sudah saya siapkan fotonya itu. Kita salaman terus langsung menuju tempat makan karena sudah panas, nanti keburu dingin insyaallah.